Selamat pagi Budian dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 1 pada hari ini ingin mempresentasikan bab selanjutnya yaitu tentang artikel. Sekarang kami akan menjelaskan anggota-anggota dari kelompok kami. Anggota kami terdiri dari Abigail Manindya Katya, nomor absen 1, Beth Gabriel, nomor absen 7, Brilliant Helsa, nomor absen 8, Eleonora NC, nomor absen 14, dan saya sendiri, Klija Ivana, nomor absen 21. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel. Artikel menurut para ahli yang pertama Sumandiria, artikel adalah suatu karya tulis lepas berisikan sebuah opini seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, dan memengaruhi dan meyakinkan pembaca. Selanjutnya, menurut Al-Aqli, artikel adalah suatu tulisan yang telah ditulis oleh masing-masing disiplin ilmu. Setiap artikel akan membahas suatu masalah hingga selesai dengan cara tuntas, lugas, serta jelas sehingga para pembaca bisa mengambil intisari dari suatu karangan yang telah ditulis sang penulis. Selanjutnya, menurut Rilan, artikel ialah suatu karangan tertulis yang panjang yang tidak ditentukan dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud untuk mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Next. Selanjutnya, artikel menurut ensiklopedia adalah suatu karangan prosa di dalam media massa dengan pembahasan pokok masalah yang dibahas secara lugas. Setelah itu, menurut KBBI, artikel adalah suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Kemudian ada tujuan dari penulisan artikel, yaitu untuk memengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, dan menghibur pembacanya. Lalu media yang biasanya digunakan untuk mempublikasikan artikel adalah buletin, majalah, koran, dan website. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi tentang ciri-ciri artikel. Artikel memiliki ciri khusus yang memudahkan kita untuk membedakan suatu bacaan apakah termasuk ke dalam teks artikel atau teks lainnya. Adapun ciri-ciri artikel adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulisan dibuat secara ringkas, padat, dan jelas, sehingga pembaca mudah memahami isi artikel tersebut. Yang kedua, mengandung fakta dan opini yang disampaikan menggunakan sudut pandang objektif dan tidak menyudutkan pihak lain, serta dilengkapi data-data pendukung yang valid. Ciri yang ketiga, bahasa yang digunakan merupakan bahasa formal, kalimatnya lugas dan efektif, sehingga isi artikel lebih padat dan berisi. Yang keempat, metode penulisan artikel dibuat secara sistematis. Dan yang terakhir, artikel bersifat faktual dan informatif, yaitu mengungkapkan informasi yang berdasarkan hasil penelitian yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis artikel. Berdasarkan isi dan cara penyampaiannya, jenis-jenis artikel dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain artikel praktis. Artikel ini lebih berfokus pada keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Umumnya, artikel ini bersifat naratif, yaitu pesan yang disusun dan disampaikan sesuai urutan waktu, peristiwa, dan tahapan. Contoh artikel praktis adalah artikel tentang petunjuk membuat atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua ada artikel ringan. Artikel ringan sesuai dengan namanya, atau bisa dibilang artikel singkat, adalah artikel yang membahas masalah yang ringan dan tidak membutuhkan pemahaman secara mendalam. Pada artikel ini, penulis mengemasnya dengan gaya bahasa santai atau bahkan humor, sehingga memberi kesan menghibur, namun isinya juga tetap informatif.
Contoh artikel singkat ini banyak ditemukan di media sosial, majalah remaja, dan blog. Dan yang ketiga ada artikel opini. Artikel ini berisi opini dari penulis yang membahas tentang suatu permasalahan tertentu. Dalam penulisan artikel opini, harus ada data-data pendukung yang kuat sehingga pembaca bisa yakin dengan opini yang disampaikan. Dan yang keempat, ada artikel analisis ahli atau artikel ilmiah. Artikel jenis ini isinya lebih berat dari artikel lainnya. Artikel analisis ahli berisikan laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian dengan menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Contoh artikel jenis ini adalah skripsi, tesis, disertasi yang biasanya dimuat di jurnal-jurnal umum. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur artikel. Struktur teks artikel bahasa Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka atau yang kita sebut tesis. Bagian pembuka ini berisi orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Tesis berasal dari fakta yang ada di dalam apa yang sudah diteliti. Bagian yang kedua ada isi atau yang disebut argumentasi. Pada bagian ini, artikel berisi uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Dalam argumentasi, pendapat yang disampaikan penulis pun juga harus sesuai dengan fakta. Dan yang terakhir ada bagian penutup atau penegasan ulang. Di bagian ini, terdapat sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara ringkas, padat, dan juga jelas. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu subbab E tentang unsur kebahasan artikel. Yang pertama ada adverbia atau kata keterangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Contohnya adalah sangat, lebih, dan tidak. Adverbia ini terbagi atas 8 jenis, yaitu adverbia kualitatif, kuantitatif, limitatif, frekuentif, kewaktuan, kecaraan, kontrastif, dan keniscayaan. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Ada beberapa konjungsi yang sering dijumpai pada artikel. Antara lain, yang pertama, konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumen. Contohnya, pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Contohnya adalah selain itu, sebagai contoh, misalnya padahal dan justru. Unsur kebahasan artikel yang terakhir yaitu kosakata, adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya, serta untuk menyajikan artikel yang menarik. Beberapa aspek yang mempengaruhi penggunaan kosakata agar sebuah artikel menjadi menarik yaitu istilah umum, aktual, fenomenal, dan keterangan oposisi. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan artikel. Yang pertama ada menentukan tema. Tema yang menarik akan menambah minat para pembaca. Yang kedua ada menetapkan tujuan penulisan. Tentunya kita perlu menetapkan tujuan. Tujuannya bisa bersifat mengajak, menghibur, menginformasikan, atau bahkan mengekspresikan sesuatu hal kepada pembaca. Yang ketiga ada menentukan fakta berdasarkan tema yang dipilih. Kita harus mencari informasi mengenai fakta terkait tema. Hal ini diperlukan untuk menambah informasi pada artikel. Yang keempat, ada menentukan opini berdasarkan fakta yang ada. Setelah menentukan fakta, penulis dapat mengekspresikan pendapat mengenai fakta yang ditemukan tentang tema terkait. Yang kelima, ada menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu
dan meruntut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Yang terakhir adalah membuat kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Next. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan ataupun rangkuman dari semua presentasi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, ataupun kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya juga ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Artikel opini termasuk dalam kategori teks eksposisi yang berisi argumen seseorang yang dimuat di surat kabar. Terdapat 3 utama yang perlu dipahami terkait dengan artikel opini, yakni struktur artikel, argumentasi, dan juga bahasa. Sebuah artikel akan diawali dengan pernyataan pendapat atau tesis atau topik yang akan dikemukakan. Tesis tersebut dikembangkan melalui beberapa argumen dan berakhir di penegasan ulang ataupun pendapat, yakni penegasan kembali pendapat yang sudah dikemukakan agar pembaca lebih mengerti pandangan atau pendapat tersebut. Yang kedua adalah argumentasi. Selain tesis, bagian terpenting opini adalah argumentasi. Argumentasi yang dikemukakan harus kuat, dalam arti harus didukung dengan data dan fakta yang signifikan ataupun sudah teruji. Argumentasi yang dibangun juga harus konstruktif, agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Dan yang terakhir ada penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel biasanya disebut dengan bahasa ilmiah populer. Berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya, penggunaan bahasa sangat penting untuk diperhatikan dan disesuaikan dengan sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca teks opini adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan juga mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakanlah bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, juga gunakanlah kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Demikian dari kelompok kami. Apakah kawan-kawan di sini ada pertanyaan? Sekarang saya punya satu pertanyaan. Apa yang disebut dengan atau apa pengertian dari bahasa ilmiah populer dalam teks artikel opini? Ada yang bisa menjawab? Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Eleonora. Jadi, pengertian dari bahasa ilmiah populer dalam artikel opini itu adalah bahasa yang cenderung mengikuti zaman, tetapi masih sopan, dan bahasanya tidak terlalu bertele-tele. Contoh dari bahasa ilmiah populer ini ada di surat kabar, media online, majalah, ataupun tabloid, dan lain-lain. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apa hubungan dari artikel dengan opini? Kalau menurut pendapat saya, hubungan artikel dengan opini adalah yang kita tahu kan opini merupakan suatu pendapat, gagasan, atau pikiran kan. Sedangkan artikel itu ada namanya artikel opini, yaitu pendapat, gagasan, atau pikiran yang bersifat pribadi terhadap sebuah objek yang dijabarkan dalam bentuk uraian agak panjang yang bernama artikel, di mana hal tersebut bersifat bebas, rasional, dan objektif, disertai argumentasi berdasarkan fakta yang didukung format berlogika yang logis dan benar. Jadi, intinya, kesimpulannya, hubungan artikel dengan opini, para penulis artikel dapat menyampaikan suatu gagasan mereka atau pikiran mereka tentang topik terkait. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri presentasi pada hari ini. Terima kasih.